فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Indak ya Abdullah, dua-duanya. Ketika ada mayit, tubuhnya sudah membusuk, baru diketemukan, wal'iyadu billah. Kalau dimandikan maka daging-dagingnya bisa berceceran. Lalu bagaimana cara pengurusan jenazahnya? Disiram. Nah, kalau kena air pada merotoli kata orang Jawa, akan bersatuan tuh daging-daging kulit. Gimana Samin? Ditayamumkan. Tayyib dari pendapat Syekh bin Baz, Lajnah Daimah dan yang lainnya. Ditayamumkan dengan dasar bahwasanya tayamum itu menduduki kedudukan mandi ketika tidak memungkinkan. Dan perlu diketahui ya, di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan kalau memang tidak bisa dimandikan ya sudah, tidak dimandikan, tidak pula ditayamumkan. Alasannya karena tayamum kan mengganti taharah, sedangkan mandi untuk si mayit ini bukan dalam rangka taharah karena dia sudah tidak terkena taklif. Dan ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Akan tapi hati-hatinya wallahu taala alam, yang awal itu lebih dekat. Nah, untuk kita pilih, seandainya terjadi yang demikian maka itu yang diamalkan. Ketika sudah dimandikan, disolati, bahkan telah dikubur, ternyata ada bagian tubuh mayit yang baru diketemukan, misalnya kakinya baru diketemukan. Lalu bagaimana dengan kaki ini, hendak ya Raka? Baik, langsung saja dikubur, disolati gitu. Tetap dimandikan. Nah, tangan tersebut dimandikan, kemudian dikafani. Dimandikan, dikafani, kemudian tidak mengapa untuk disolati sebagai bentuk pengulangan sholat mayit karena saat itu tidak lengkap. Jadi ketika telah ditemukan kakinya misalnya, maka disolati lagi dengan niatan menyolati keseluruhannya. Kemudian disusulkan untuk dikubur di tempat penguburan mayit tersebut. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kelima, khamisan takfinul mayyit. Yang kelima, pengkafanan mayit. Al-afdalu an yukaffana ar-rajulu fi thalathati athwabin bidin laysa fiha qamisun wala imamah. Yang utama untuk seorang laki-laki itu dikafani pada 3 lembar kain yang berwarna putih. Tidak ada padanya qamis, tidak pula imamah.
Jadi tidak berbentuk pakaian, tapi 3 lembar tersebut adalah 3 lembar kain yang apa? Ya lembaran bentuknya, bukan berbentuk gamis, bukan berbentuk jubah, tidak pula diberi imamah. Kama fu'ila bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan yang demikian tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yudraju fiha idrajan, jenazah dibungkus pada 3 lembar kain tersebut dengan apa? Dengan dililitkan, yaitu tidak ada jahitan. Maksud yudraju fiha idrajan demikian, yaitu apa? Kain tersebut dibungkuskan kepada si mayit, nah, tanpa ada jahitan. Wa in kufina fi qamisin wa izarin wa lifafatin fala ba'sa, dan seandainya dikafani pada pakaian gamisnya dan juga dengan izarnya, memakai sarung, kemudian apa? Ditutup dengan lembaran kain yang membungkusnya, ini tidak mengapa. Tapi menyelisihi yang utama. Kenapa? Karena yang dipilihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikafani yudraju idrajan. Naam, dibungkus, naam, dengan apa? Dililitkan badannya kain kafan tanpa ada jahitan. Ini untuk laki-laki. Qala wal mar'atu tukaffanu fi 5 athwab. Adapun wanita dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala di sini dikafani pada 5 lembar kain. Dir'in wa khimarin wa izarin wa lifafatin. Dir, kemudian himar untuk menutup kepalanya, kemudian izar untuk menutup bagian tubuh bawahnya. Berarti ya bagian tubuh bawah dengan kain sendiri, kemudian bagian tubuh atas dengan kain sendiri, kemudian bagian kepala dijilbabi. Kemudian setelah itu baru dibungkus dengan apa? Dengan 2 lembar kain, lifafatain. Ya, 2 lembar kain yang dibungkuskan, dililitkan. Baik. Qala wa yukaffanu as-sabiyyu fi thawbin wahidin ila 3 athwab. Dan anak kecil, bayi, itu dikafani pada 1 lembar kain sampai 3 lembar kain. Ini untuk anak kecil atau bayi laki-laki, sabi. Wa tukaffanu as-saghiratu fi qamisin wa lifafatain. Adapun anak perempuan yang masih kecil maka dikafani pada gamis, ya. Nah, pakaian gamisnya, kemudian dibungkus dengan 2 lembar kain. Ini pendapat Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala qanifillah, dan nanti akan kita bahas apakah memang dibedakan masing-masing mayit seperti itu, apakah ataukah semuanya sama. Baik. Dan kesimpulan mudahnya akhwan, bahwasanya disyariatkan dalam pengkafanan wanita itu seperti yang disyariatkan pada pengkafanan laki-laki, itu hukum asalnya. Kenapa? Karena la dalila ala tafriq bainahuma, tidak ada dalil yang menunjukkan pembedaan antara keduanya. Baik. Yang dijadikan alasan untuk membedakan di mana perempuan akhwan
dikafani dengan 5 kain, itu adalah hadis Laila bintu Qanif As-Saqafiyah. Nanti perlu tekankan lagi tentang hadis ini. Kenapa? Karena menjadi dasar utama dibedakannya pengkafanan wanita. Dan ini adalah hadis Laila bintu Qanif As-Saqafiyah. Ketika mengkafani putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikafani dengan 5 lembar kain, tapi sanadnya tidak sahih. Kenapa? Wa fihi Nuh ibnu Hakim As-Saqafi, seorang majhul. Padanya Nuh ibnu Hakim As-Saqafi, dia majhul. Berarti intinya dalam jumlah lembaran kain kafan semuanya sama, ya, laki-laki perempuan sama, yaitu apa? 3 lembar kain. Demikian pula anak-anak maupun laki-laki maupun perempuan. Dan minimal jumlah lembaran kain dalam pengkafanan adalah 1 yang menutup keseluruhan badan. Itu kadar wajib, yaitu 1 lembar kain yang menutup keseluruhan badan. Kain yang menutup, bukan yang masih nerawang, bagian dalamnya masih kelihatan, atau yang kurang lebar, tapi memang 1 menutup. Tapi kita baca matan kelanjutannya dulu. Qala wal wajibu fi haqqil jami' thawbun wahidun yasturu jami'al mayyit. Ini yang wajib pada hak keseluruhan ini, baik laki-laki perempuan besar maupun kecil, adalah 1 lembar kain yang menutup keseluruhan badan mayit. Lakin idza kana al-mayyitu muhriman fa innahu yughsalu bima'in wa sidrin wa yukaffanu fi izarihi wa ridaihi aw fi ghairihima wa la yughatta ra'suhu wa la wajhuhu wa la yutayyab. Tapi apabila mayitnya seorang yang ihram, maka dimandikan dengan air dan sidr, kemudian dikafani pada izar dan ridaknya atau pada selain keduanya. Intinya dikafani, kalau izar dan ridaknya yang dipakai untuk ihram itu bisa dipakai maka bagus, tapi seandainya tidak bisa maka dengan kain lain boleh. Yang penting kepalanya tidak ditutup, demikian pula wajahnya. Juga tidak diberi minyak wangi. Kenapa? Li'annahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Kama sahha bidzalikal haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih hadis yang demikian itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana al-muhrimu imra'atan kuffinat ka ghairiha, dan apabila yang ihram itu seorang wanita, maka dikafani seperti yang lainnya, wanita-wanita lainnya. Cuman walakin la yutayyab, akan tapi tidak diberi minyak wangi. Wala yughatta wajhuha biniqab, dan tidak boleh wajahnya diberi cadar. Berarti ditutup atau tidak wajahnya ini? Ya ditutup, tapi tidak dengan cadar, karena cadar itu kan yang diikatkan di muka, itu namanya niqab. Adapun ditutup dari atas ke bawah, maka boleh-boleh saja, dan memang harus ditutup sebagaimana mengkafani mayat-mayat yang lain. Cuman intinya tidak dipasang cadar di wajahnya. Wala yadaha biqaffazain, tidak pula tangannya ditutup dengan kaos tangan. Walakin yughatta wajhaha wa yadaha bil kafani alladhi kuffinat fi, akan tapi wajahnya ditutup dan tangannya juga ditutup dengan kafan yang dia dikafani padanya. Kama taqaddama bayanu sifat takfinil mar'ah, sebagaimana telah lewat penjelasan sifat pengkafanan wanita yang disebutkan di depan, dan yang rajih tidak dibedakan jumlahnya, sama-sama 3 lembar kain. Baik, kita baca syarah. Qala al-kafanu ma yulaffu bihi al-mayyitu
min thiyabin aw ghairiha. Kafan itu adalah sesuatu yang mayat dibungkus dengannya. Kafan intinya apa? Sesuatu yang mayat dibungkus dengannya. Min thiyabin aw ghairiha, berupa kain atau yang lainnya. Fa ba'dal faraghi min ghuslil mayyit yajibu takfinuh. Setelah selesai dari memandikan mayit, maka wajib untuk dikafani. Li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi haditsil muhrim alladhi waqasathu dabbatuhu faqala wa kaffinuhu fi thawbayn. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkafani dalam hadis kisah seorang muhrim yang terjatuh dari kendaraannya kemudian meninggal. Maka Nabi mengatakan, kafanilah dia pada kedua pakaiannya. Wa kaffinuhu, ini perintah, wajibnya untuk mengkafani. Dalil yang kedua, wa hadits Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tan nisa allati ghasalna ibnatahu hiqwahu ay izarah wa qala ash'irnaha iyyah. Berdasarkan hadits Ummi Atiyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada para wanita yang memandikan putri beliau. Ketika mereka memandikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari luar, yaitu dari balik hijab tentunya, memberikan bimbingan dan beliau memberikan hiqwah. Hiqwun yaitu bermakna izar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakanlah, asy'irnaha iyyah, untuk dipakaikan izar tersebut pada pada jasad putri beliau yang telah wafat, yakni ij'alnahu syi'aran wa huwa alladhi yalil badan. Jadikan kain sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai syiar. Syiar itu adalah pakaian yang langsung menempel ke badan. Itu namanya syiar. Jadi makna asy'irnaha iyyah, yaitu jadikanlah kain ini sebagai lembaran pertama untuk mengkafani putri beliau alaihi salatu wassalam, untuk jadikan sebagai syiar. Baik. Dan memang ikhwan, mengkafani mayit hukumnya fardu kifayah, dan telah dinukilkan ijma' tentang wajibnya ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Majmu'. Demikian pula yang lainnya seperti Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Dan biaya kafan diambil dari harta si mayit sebelum dibagi sebagai warisan. Dan apa keutamaan mengkafani mayit? Dalam hadis Abi Rafi yang dulu kita sebutkan tentang keutamaan memandikan jenazah, di mana seorang memandikan jenazah muslim, kemudian kalau melihat aibnya dia sembunyikan, apa keutamaannya Khuzaimah? Diampuni 40 kali. Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah.
siapa saja memandikan mayit muslim kemudian menyembunyikan aib yang ada padanya, maka akan diampuni 40 kali. Kemudian berkaitan dengan kafan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabaraqil jannah." Siapa saja yang mengkafani mayit, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pakaian kepadanya pada hari kiamat dari sundus dan istabaraq jannah. Akan diberi pakaian dari pakaian-pakaian surga. Sundus dan istabaraq. Berarti keutamaan mengkafani mayit, dia akan apa? Diberi pakaian dari pakaian surga di hari kiamat. Al-jaza' min jinsil amal. Kenapa? Karena kafan bagi si mayit adalah pakaian terakhirnya. Nah, dan dia sangat butuh kepada pakaian tersebut, di mana dia tidak bisa untuk memakainya sendiri karena sudah meninggal. Maka siapa saja yang memberikan kafan untuknya, mengkafaninya, akan dibalas oleh Allah dengan diberikan pakaian di surga. Baik. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, al-afdalu an yukaffana ar-rajulu fi thalathati athwabin bidin laisa fiha qamisun wala imamah kama fu'ila bin nabiy sallallahu alaihi wasallam yudraju fiha idrajan wa in kuffina fi qamisin wa izarin wa lifafatin fala ba'sa. Ini sekarang pembahasannya berkaitan dengan jumlah lembaran kain untuk mengkafani. Baik, li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin sahuliyatin min kursuf ay qutn laisa fiha qamisun wala imamah udrija fiha idrajan. Hadis dalam Sahih Bukhari tentang bagaimana dulu Nabi dikafani. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani pada 3 lembar kain Yamani, yaitu yang berasal dari Yaman, yang berwarna putih. Nah, kain sahuliyah, jenis kain Yaman ini, min kursuf, yaitu yang terbuat dari kapas, yaitu kain katun. Maka, usahakan ketika seorang bisa untuk mengkafani dengan kain katun, maka ini lebih utama dibandingkan kain mori. Yang kain mori ini panas, bukan katun. Tapi kain putih dari katun. Nah, walaupun ikhwan, putihnya katun dengan putihnya mori, lebih putih mana? Mori, ya kan? Kalau katun itu kan putihnya sedikit ke arah putih-putih tulang. Nah, tapi mungkin zaman sekarang banyak macam-macam kain dari si kualitasnya. Tapi intinya mencari kain yang bahannya adalah kapas, kain katun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain katun Yamani ini, dan tidak ada padanya qamis, tidak pula imamah, tapi udrija fiha idrajan. Nabi dibungkuskan pada kain-kain tersebut dengan apa? Dililit, ya, dililitkan kain-kain tadi, tidak dijahit. Ini maksud udrija fiha idrajan. Seperti apa? Mudahnya ibarat apa? Laci, ya kan? Tayyib dimasukkan ke lubangnya kan masuk gini. Makanya seperti jenazah itu, ibaratnya apa? Kain-kain ini kan bungkus, kemudian tinggal jenazah masuk begitu saja, tanpa ada lengan, tanpa ada bagian kaki yang dijahit, tapi dibungkuskan, ya, dibungkuskan dengan dililitkan kain kafannya sebagaimana yang ma'ruf di tempat kita ketika mengkafani jenazah. Qala fa amma kaunuhu bid wa amma kaunuha bidan li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Ilbasu min thiyabikumul bayat fa innaha min khayli thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Ini menunjukkan sunnahnya dengan warna putih. Pakailah dari pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah pada kain yang berwarna putih jenazah-jenazah kalian, yaitu kaum muslimin. Wa in kuffina bi ghairil bayad jaza. Jika dikafani dengan selain kain yang berwarna putih, boleh tidak? Boleh. Nah, tapi yang utama dengan warna putih. Adapun makna sahuliyah, sahuliyah nisbatun li sahul qaryatun bil Yaman. Nah, was-sahuliyah bid-dhamm wal fath. Jadi boleh sahuliyah, boleh suhuliyah. Ini namanya suatu kampung di Yaman. Ya, penghasil kain tersebut, dinisbahkan kain ini kepada tempat yang memproduksinya. Sekarang thariqatut takfin, metode dalam pengkafanan. Qala tubsatu thiyabul ula wa tumaddu wa thaniyatu wa thalithah. Nah, ini ketika mengkafani berarti apa? Siapkan dulu kain kafannya untuk digelar. Ya, biasanya di atas meja kalau dalam mengkafani. Nah, digelar kain kafan di meja yang telah disediakan. 3 lembar kain. Jika kainnya ini akhwan lebar sehingga tidak butuh untuk tata siksak, maka ya semuanya ditumpuk 3. Tapi jika kainnya kok lebarnya kurang, kalau satu kain ini tidak bisa untuk menutup semua mayit, karena mayitnya gemuk atau kainnya standar, karena kain mori standar itu paling cuma 1 meter lebih sedikit, tidak sampai 1,5 meter kan. Ini kalau yang gemuk nggak nyampe untuk ujung kain ke ujung kain yang satunya bisa bertemu. Nah, kalau kondisinya kurang lebar seperti ini, maka butuh ditata siksak. Yaitu maksudnya siksak bagaimana? Nah, tidak ditata tumpuk sama, tapi miringkan. Yang awal ini sedikit digeser ke kanan, yang kedua geser ke kiri, kemudian baru yang paling bawah yang di tengah. Nah, yang paling bawah yang di tengah. Ini untuk apa? Untuk bisa agar kain tersebut cukup membungkus keseluruhan jasad si mayit. Qala wa yuj'alul hanutu bainaha, dan diberi hanut, beri minyak wangi antara kain-kain tersebut. Wa dalilul hanut qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi waqasathu dabbatuhu wa la tuhannituh. Ada dalil pemberian hanut yaitu pada hadis tentang kisah laki-laki muhrim yang jatuh dari kendaraannya dan mati. Nabi katakan wala tuhannituh, jangan kalian berikan hanut pada kain kafannya, menunjukkan hukum asal kafan si mayit itu diberi hanut, diberi minyak wangi. Fa inna hadza yadullu ala anna min 'adatihim tahnitul amwat atau tahnitul amwat. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan mereka adalah memberi hanut pada kain kafan mayit. Berarti intinya kain kafan digelar, dipersiapkan, kemudian diberi minyak wangi. Tsumma yudha'ul mayyit fil lafaifi mustalqiyan. Kemudian mayit diangkat dari tempat dia memandikan atau tempat menunggu tadi, kemudian diletakkan di atas 6 lembaran kain tersebut mustalqiyan, dalam kondisi terlentang. Wa yaj'alu minal hanuti fi qutnin baina ilyatayh. Kemudian yaj'alu minal hanut, diberi minyak wangi, diletakkan di koton, di kapas, kemudian diselipkan atau diletakkan di antara kedua ilyahnya, yaitu kedua
Hah? Hah? Pantatnya. Nah, taib diberi apa? Minyak wangi di situ. Wa yu'ta bihadza at-tib atau wa yu'ta bihadza at-tib wa yudha'u ma bainal aqfani tsalatsa. Dan didatangkan dengan minyak wangi ini dan diletakkan di antara apa? Kafan-kafan yang 3 tersebut. Wa qawluhu wa in kufina fi qamisin wa izarin wa lifafatin fala ba'sa. Hadza idza lam yumkin takfinuhu fi thalathati athwab li'anna al-maqsuda huwa sitruh. Dan apabila dikafani pada pakaian gamisnya, demikian pula sarungnya. Nah, karena mungkin apa, tidak cukup langsung panjang kan. Kalau misalnya adanya untuk menutup bagian bawah, kemudian menutup bagian atas, karena nggak bisa, panjangnya nggak cukup. Tapi 2 ini, yang satu untuk bawah, satu untuk atas, baru satu saja yang menutup keseluruhannya juga tidak mengapa. Kenapa? Karena maksud adalah untuk menutup jasad si mayit, itu inti dari pengkafanan. Jika tidak bisa untuk mendapati 3 lembar kain yang cukup, maka tidak mengapa dengan qamis, izar, kemudian 1 bungkusan menyeluruh. Baik. Demikian pula yang perlu ditambahkan adalah apa? Jasad si mayit juga diberi minyak wangi ketika mau mengkafani. Apabila ketika setelah mandi sudah ada minyak wanginya, maka tidak perlu untuk diulangi. Tapi kalau ternyata minyak wanginya sudah ada efeknya, maka bisa diberikan minyak wangi lagi. Kemudian bagaimana cara untuk menata kafannya ini? Setelah mayit diletakkan di 3 lembar kain tadi, maka kemudian berarti lembaran paling atas itu yang menempel di jasad mayit. Ini yang dinamakan apa? Apa tadi? Kain atau pakaian yang nempel di jasad itu namanya apa? Syiar, namanya syiar. Makanya Nabi katakan asyirnaha iya, agar apa? Putri beli ini pakaian yang menempel atau kafan yang menempelnya dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka caranya, setelah mayit diletakkan di kafan-kafan tersebut, berarti bagian yang kanan dilipatkan. Lembaran yang paling atas yang nempel di jasad mayit, yang kanan dulu dilipat, sehingga apa? Ya, sampai akhir dari lipatan ini mana, ya kan? Kemudian setelah itu ditumpuk dengan kain, ujung kain dari sebelah kiri. Ujung kain sebelah kiri. Kemudian lembaran kedua demikian pula. Dilipat lagi, dari kanan kemudian kiri lagi. Demikian. Kemudian yang tersisa pada bagian kepala dan bagian kedua kakinya, lipat kemudian ditekuk, sedikit ditekuk. Atau diikat, yang dikenal dengan apa? Ikatan pocong. Ikatan pocong untuk di bagian kepalanya. Diikat bagian kepala dan kakinya agar tidak terlepas. Baik, sebenarnya kalau kainnya ini aman dalam artian kainnya lebar.
tidak khawatir untuk apa? Terlepas. Seandainya tidak ditali pun tidak kelepasan. Atau mungkin apa? Dengan penjepit atau yang lainnya. Ini sudah boleh tidak? Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena tali ini kan pembantu saja. Tali ini pembantu. Makanya ketika tidak dibutuhkan tali tersebut di kuburnya, ya, dikubur kan sudah tenang, dia nggak dibawa-bawa, nggak khawatir lepas, maka dilepas tali tersebut. Nah, karena tidak dibutuhkan. Demikian pula pada badannya, berapa jumlah tali pada badan ini juga tidak ada ketentuan. Intinya apa? Pada tempat yang dibutuhkan tali, dikhawatirkan terbuka kain kafannya, maka diberi tali. Seperti misalnya biasanya pada apa? Pada bagian dada, kemudian bawah tangan. Karena biasa tangan kan didekapkan, kemudian akan apa? Akan lebih besar di bagian situ, ya kan? Maka butuh tali agar tidak terbuka. Kemudian bagian tengah tubuh atau bagian paha, intinya tempat-tempat yang dikhawatirkan lepas, maka diberi tali. Kemudian ketika berada di liang kubur, dilepas tali tersebut. Kenapa dilepas? Bukan karena takut nanti menjadi pocong, tapi apa? Karena memang sudah tidak dibutuhkan. Kemudian taruhlah seandainya tali ini tidak dilepas, apakah bermadarat? Tidak bermadarat. Ya, seandainya tidak dilepas juga tidak bermadarat, tidak mengapa. Cuman kalau dikhawatirkan fitnah di sebagian tempat karena awamun nas, yang terlalu banyak khurafat, terlalu banyak horor, ketakutan kalau nggak dicopot, ya kalian kalau menata jenazah di liang kubur, ya copot saja, nanti bikin geger. Saya bikin geger dimanfaatkan oleh syaitan untuk menimbulkan fitnah dan menakut-nakuti manusia. Ini keyakinan khurafat. Tidak ada mayit yang kain atau tali pocongnya tidak dilepas kemudian keluar lagi, itu tidak ada. Yang meninggal, yang mati, ya sudah mati. Itu hanyalah apa? Syaitan dari kalangan jin yang terkadang menakut-nakuti manusia dengan menunjukkan diri seperti itu. Karena syaitan mengupayakan untuk manusia takut padanya. Maka dia terkadang menampakkan diri dengan hal-hal yang apa? Yang bentuknya mengerikan. Dan itu bukan bentuk aslinya. Terkadang bentuk ular, ular kepala orang, atau bentuk kepala terbang, atau bentuk yang mengerikan, yang lainnya. Ini jin. Jin, bukan apa? Roh gentayangan itu bukan. Roh manusia yang meninggal kemudian gentayangan tidak diterima, tidak. Yang mati berpindah kemana? Ke alam barzah. Yang meninggal berpindah ke alam barzah. Kalau dia saleh akan mendapatkan nikmat, kalau dia seorang yang bermaksiat maka dia mendapatkan azab. Tidak kober, tidak ada kesempatan untuk apa? Pulang ganggu manusia. Tidak ada kesempatan. Dia sudah apa? Sudah dapat nikmat atau azab. Yang dapat nikmat, mungkin dulu dia dizalimi manusia sehingga meninggal, dengan sebab itu dia dikasihi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, bisa tak? Bisa. Sehingga diberi nikmat. Tidak ada kesempatan atau tidak mikir untuk balas dendam, semuanya mikir diri sendiri, ya kan? Yang di alam barzah itu mikir diri sendiri. Yang dapat nikmat dia akan menikmati nikmatnya, yang mendapatkan azab tidak akan bisa lepas dari azab tersebut, kemudian minta pada malaikat yang mengadab di kubur, saya ingin balas dendam, tidak akan bisa. Makanya horor-horor ini khonifillah yang dimunculkan di tengah-tengah masyarakat itu merusak akidah anak-anak kaum muslimin, bahkan orang-orang tuanya juga rusak akidahnya. Makanya takut kalau ada yang lupa kain pocongnya dilepas, sudah ketakutan sekampung. Dan pernah terjadi
sebagian tempat tidak dilepas seperti ini, akhirnya apa? Ribut. Nah, kemudian dibongkar lagi untuk melepas kain pocongnya. Nah, dan ini sebagai ibrah bagi kita. Nah, walaupun perkara tersebut tidak wajib untuk melepas, tapi ketika dikhawatirkan menimbulkan fitnah ya dilepas talinya. Baik. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.